Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Pangeran Dewa Darah tidak berhenti dan menunjukkan teknik domain senjata darah. Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah kali ini. Pada saat yang sama Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan dan 10.000 langkah secara bersamaan dilepaskan. Bayangan 10.000 penguasa Suan tercipta di atas langit. Dengan masuknya api ungu, kekuatan penguasa Suan ditingkatkan menjadi serangan tingkat domain. Ledakan bergema di seluruh langit. Sosok Xiaoyan dan Pangeran Dewa Darah saling bertukar pukulan dengan sangat cepat. Pertempuran berlangsung sangat lama, kedua belah pihak mundur dan maju lagi hampir dengan serangan yang mematikan. Xiaoyan dan Pangeran Alam Dewa Darah terengah-engah. Mereka sudah ribuan kali bertukar pukulan, keadaan luar Xiaoyan dipenuhi dengan luka, itu menunjukkan betapa mengerikannya serangan yang dilepaskan oleh Pangeran Dewa Darah. Di sisi lain kondisi Dewa Darah juga tidak terlihat baik, dia berkata. Saya tidak menduga Anda benar-benar mampu memaksa saya dalam situasi seperti ini. Daosian Bintang 2 sebenarnya mampu melukai saya, namun jika dibandingkan dengan Anda sepertinya kondisi Anda jauh lebih menyedihkan, ucap Pangeran Dewa Darah dengan sudut mulut terangkat. Di tubuh Xiaoyan terdapat luka besar dan kecil, sudut mulutnya bahkan meneteskan darah. Dia dengan cepat mengeluarkan sumber abadi untuk menghentikan pendarahan. Pangeran Dewa Darah yang melihat ini, dia berkata, sumber abadi Anda seharusnya sudah habiskan, saya akui Anda sudah cukup kuat dengan mendorong saya pada titik ini. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa perbedaan setiap bintang Daosian itu nyata. Saya berada di bintang 3 Daosian secara alami, sumber abadi saya jauh lebih banyak dari Anda. Sekarang Anda tidak akan mampu mengeluarkan teknik bertarung, ucap Pangeran Dewa Darah. Di hadapan Pangeran Dewa Darah yang banyak berbicara, Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyum lebar. Pertarungan ini benar-benar sangat menyenangkan. Apakah Anda lupa jika teman Anda sedang bertarung dengan rekan saya, ucap Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, kekuatan jiwa tingkat suci menyapu ke arah Pangeran Dewa Darah. Pangeran Dewa Darah menjerit dengan keras, rasa sakit yang hebat di dalam kedalaman jiwanya membuat dia berteriak keras. Dia melupakan jika Dewa Shen Niri ditekan oleh kerangka hidup Zheng Hui. Sekarang dia sangat tidak berdaya untuk menghadapi kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan mengaktifkan panah suci teratai api. Tangan kanannya memegang anak panah yang tercipta dari api surgawi, roh hantu dan kekuatan benua. Dengan seringai di sudut mulutnya, Xiaoyan melepaskan panah suci teratai api. Pangeran Dewa Darah yang terganggu oleh kekuatan jiwa Xiaoyan, dia sudah kehilangan kekuatan tempurnya. Pikirannya berdengung dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Panah suci teratai api dengan kecepatan yang sangat cepat menembak ke arah jantung Pangeran Dewa Darah. Armor besi yang melindungi dadanya hancur di bawah serangan panah suci teratai api. Dewa Shen Niri yang melihat ini, dia melebarkan matanya. Dia ingin segera menyelamatkan tapi dia masih terganggu oleh Zheng Hui. Dewa Shen Niri dengan paksa keluar dari serangan Zheng Hui dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Segera dia menuju ke arah Pangeran Dewa Darah dan membawanya ke Bahtera Merah. Dewa Shen Niri segera mengendalikan Bahtera Merah untuk meninggalkan benua ini. Jika Xiaoyan mengejar mereka berdua, tentu saja mereka pasti akan mati. Tetapi Xiaoyan tidak menduga bahwa yang datang sebenarnya merupakan pangeran dari alam Dewa Darah. Jika orang dengan status tinggi seperti itu terbunuh, maka tidak peduli seberapa bersihnya cara melakukannya tidak akan lepas dari koneksi para Dewa Darah. Bisakah benua ini menanggung kemarahan dari alam Dewa Darah? Xiaoyan tidak berani ceroboh dan diam di tempatnya tanpa bergerak. Mata Xiaoyan melihat sekeliling benua ini, saat ini dia tidak bisa menanggung kemarahan dari alam Dewa Darah. Semua orang melihat Bahtera Merah yang berangsur-angsur menghilang, semua orang segera memandang Xiaoyan dengan bingung di hati mereka. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Xiaoyan melepaskan kesempatan yang sangat baik ini. Xiaoyan, mengapa Anda tidak membunuh mereka dengan kesempatan yang begitu bagus?
Mereka telah membunuh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di benua Dodi ini. Apakah Anda memiliki sedikit belas kasihan untuk mereka berdua, ucap Xiozan. Saya melakukan ini karena benua ini, saya tidak menduga bahwa mereka yang datang adalah pangeran dari alam Dewa Darah, tentu saja status mereka berdua sangat tinggi di alam Dewa Darah. Jika kita membunuh mereka maka alam Dewa Darah akan memimpin pasukan untuk menghancurkan benua ini. Dengan kekuatan kita saat ini kita tidak mampu berperang skala besar dengan alam Dewa Darah, ucap Xiaoyan menghela nafas tak berdaya. Dia sangat ingin membunuh mereka namun konsekuensinya sangatlah fatal, kita bisa membunuhnya dan kita akan menang, tetapi apakah Anda menyadari bahwa kemenangan kita hanya bertahan 1 hari dan kalah selamanya? Jika itu terjadi akan terlambat untuk kita menyesal. Membunuh mereka sekarang tidak berbeda dengan bunuh diri, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika kekuatan kita sudah cukup dan mampu melawan alam Dewa Darah, maka kita akan mendatangi mereka, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan memasuki Bahtera Tabut untuk memulihkan diri. Mereka semua menatap Xiaoyan dengan kekaguman di hati mereka. Baru saat ini mereka mengerti mengapa Xiaoyan tidak berniat membunuh mereka. Long Xitian sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Saat ini benua Dodi masih sangat lemah, yang dibutuhkan oleh benua ini hanya waktu. Seluruh pasukan memasuki Bahtera Tabut dan tujuan kelompok Xiaoyan selanjutnya ke Sokumension. Bahtera Tabut bergerak dengan cepat, hanya beberapa saat Bahtera sudah berada di atas kota Jusen. Sudah 50 tahun kelompok Xiaoyan meninggalkan kota Jusen, setelah sampai di langit Sokumension seluruh pasukan merasa sangat lega. Kembalinya Xiaoyan ke Sokumension segera menyebar di kota Jusen. Kelompok-kelompok yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan datang untuk menanyakan situasi Xiaoyan saat ini. Ketiga leluhur tergesa-gesa datang ke aula Sokumension dengan wajah yang serius. Pada saat ini Xiaoyan dan King Hou sedang minum teh di aula dan membicarakan tentang apa yang terjadi selama 50 tahun terakhir. Sedangkan Xiaozan membawa Zheng Hui dan Long Xitian untuk berkeliling ke Sokumension. Melihat ketiga leluhur yang datang Xiaoyan dan King Hou segera berdiri dan menangkupkan tangan. Kesopanan yang dimiliki Xiaoyan tidak hilang hanya karena statusnya sebagai Dao Xian. Saudara Xiaoyan, bagaimana dengan alam Dewa Darah? Bukankah ini sudah menginjak 50 tahun untuk datangnya mereka, ucap leluhur King Hou dengan ekspresi yang serius. Ketiga leluhur, Anda tidak perlu cemas, saya sudah menyelesaikan masalah alam Dewa Darah, ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan mengatur tempat duduk untuk ketiga leluhur tua. Ketiga leluhur sangat terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Dia segera berdiri saat berkata, Anda sudah menyelesaikan masalah tentang alam Dewa Darah, ucap ketiga leluhur tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Xiaoyan memahami perasaan mereka, sebagai seseorang yang pernah selamat dari bencana kuno mereka sangat tahu tentang kekuatan dari alam Dewa Darah. Oleh karena itu leluhur sangat tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Anda dapat yakin dengan apa yang saya katakan, ucap Xiaoyan sekali lagi mengatakan hal yang sama. Bagaimana cara Anda menyelesaikannya, saudara Xiaoyan? Tolong ceritakan secara detail, tanya ketiga leluhur tua. Hanya ada 2 musuh yang datang dari alam Dewa Darah. Yang satu merupakan Dao Xian bintang 3, yang lainnya hanya Dodi bintang 9 puncak. Namun karena status mereka adalah Pangeran Dewa Darah saya tidak mengambil nyawa mereka. Saya rasa ketiga leluhur mengerti mengapa saya membiarkan mereka melarikan diri, ucap Xiaoyan. Ketiga leluhur sangat lega mendengar kedua orang dari alam Dewa Darah dikalahkan. Tetapi ketiga leluhur juga sedikit kecewa mendengar kedua orang itu berhasil lari. Mereka tahu bahwa Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain. Ini terjadi karena akan menyangkut keseluruhan benua Dodi. Leluhur, saya melakukan itu untuk kelangsungan hidup orang-orang yang berada di benua ini. Jika saya membunuh mereka berdua maka alam Dewa Darah akan mengirim pasukan untuk mencuci benua ini dengan darah. Oleh karena itu saya mengambil keputusan seperti ini, ucap Xiaoyan. Saya mengagumi dengan cara berpikir Anda, jika Anda membunuhnya itu tidak lebih dari kemenangan 1 hari dan kemusnahan benua Dodi selamanya.
Hanya saja kami masih tidak percaya dengan bagaimana cara Anda mampu mengalahkan Daosian Bintang 3. Ayo ceritakan kepada ketiga orang tua ini, ucap ketiga leluhur. Xiaoyan menghela nafas dan menceritakan secara singkat kepada mereka bertiga. Mereka bertiga menganalisis setiap kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Tiba-tiba leluhur tua King Hou memandang Xiaoyan dengan tatapan ngeri. Anda telah menerobos tingkat Daosian, teriak leluhur King Hou. Kedua leluhur memandang Xiaoyan dengan terkejut. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, "Saya memiliki keberuntungan dan menerobos Daosian Bintang 2 beberapa waktu yang lalu," ucap Xiaoyan. Mendengar ini ketiga leluhur tua hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin dia menerobos Daosian Bintang 2? Bukankah orang ini benar-benar seperti monster? Leluhur King Hou yang mendengarnya menghirup udara dingin. Selama ribuan tahun tidak ada yang mampu menerobos ke tingkat Daosian. Tetapi Xiaoyan hanya butuh waktu 50 tahun untuk menerobos Daosian. Yang membuat mereka tidak percaya adalah terobosan Xiaoyan langsung menuju Daosian Bintang 2. Saya tidak peduli bagaimana Anda bisa menerobos Daosian Bintang 2. Yang terpenting sekarang benua ini akhirnya melahirkan Daosian. Hahaha, tidak lama lagi benua ini benar-benar akan bangkit, ucap ketiga leluhur dipenuhi dengan sukacita. Leluhur King Hou lalu berkata, sejak terjadinya bencana kuno, orang-orang dari alam Dewa Darah membantai semua Daosian. Pada saat itu Tao disembunyikan di antara langit dan bumi. Sedangkan sumber abadi membentuk lautan emas yang padat. Mereka sengaja mencegah benua kita untuk berkembang. Bencana itu membuat benua ini menjadi dunia yang sangat rendah. Jika bukan karena bencana kuno yang membunuh semua Daosian di benua ini, maka energi surga dan bumi tidak akan begitu menyedihkan, ucap leluhur King Hou. Sekarang benua ini memiliki waktu yang panjang untuk kultivasi. Saya akan menemukan cara untuk membuka segel yang mengekang energi langit dan bumi. Tujuan saya adalah supaya benua ini bisa melahirkan banyak elit Daosian kembali. Ketika saat itu tiba, kita akan membasuh alam Dewa Darah dengan darah, ucap Xiaoyan. Ketiga leluhur memandang Xiaoyan penuh dengan kekaguman. Xiaoyan belum lama datang ke benua ini, tetapi dia menganggap benua ini sebagai rumahnya. Bahkan Xiaoyan rela mengambil tanggung jawab untuk menghancurkan alam Dewa Darah. Xiaoyan, kami percaya hari itu pasti akan tiba. Saya sebagai leluhur tua mengucapkan terima kasih telah memperhitungkan hutang darah antara benua ini dan alam Dewa Darah, ucap ketiga leluhur menangkupkan tangan ke arah Xiaoyan. Leluhur, Anda tidak perlu sopan kepada saya, itu merupakan tugas kita bersama untuk membalas dendam kepada alam Dewa Darah, ucap Xiaoyan. Ketiga leluhur sangat bersyukur memiliki Xiaoyan di benua ini. Setelah mengobrol untuk waktu yang lama, ketiga leluhur tua meninggalkan Soku Mansion. Tetapi Xiaoyan hanya menghentikan leluhur Xin Er dengan alasan membahas sesuatu hal yang pribadi. Leluhur, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mungkin sangat penting bagi Anda. Selama ini ada seseorang yang selalu mencari Anda tanpa disadari oleh leluhur, ucap Xiaoyan. Oh, mengapa Anda membuat saya sangat penasaran, ucap leluhur Xin Er. Kalau begitu Anda bisa mengikuti saya, ucap Xiaoyan membawa leluhur Xin Er. Setelah beberapa saat mereka berdua berada di bahtera dan memasuki bagian bawah. Leluhur Xin Er sangat kagum dengan bahtera ini, benda ini sangat luar biasa. Bahkan mampu melintasi benua dengan sangat cepat, Xiaoyan. Jika Anda memiliki bahtera ini, Anda seharusnya bisa meninggalkan benua ini dan pergi ke benua lain, ucap leluhur Xin Er. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah tiba di bagian bawah. Di depan mereka terdapat kepompong biru yang sangat mempesona. Leluhur Xin Er memandang kepompong dan melihat sosok kecil meringkuk di dalamnya. Apa ini? Tanya leluhur Xin Er dengan terkejut melihat dengan pemandangan di depannya. Apakah Anda masih ingat seorang pria yang bernama Guiyin? Tanya Xiaoyan. Setelah leluhur Xin Er mendengar nama itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia sudah sangat lama tidak mendengar nama ini. Ketika dia mendengar nama ini dari mulut Xiaoyan, ribuan pikiran telah mengalir di pikiran leluhur Xin Er. Itu membuat matanya merah, dan air matanya mengalir di pipinya. Bagaimana Anda tahu nama ini? Apakah Anda pernah bertemu dengannya? Ucap leluhur Xin Er memandang Xiaoyan dengan serius.
Sebelum itu apakah orang itu penting bagi Anda? Ucap Xiaoyan bertanya dengan lembut. Xiaoyan menatap wanita yang rapuh di depannya. Dia adalah tunanganku karena kedatangan dunia Dewa Darah. Dia secara paksa menerobos ke Dao Xian, tetapi pada akhirnya dia tidak mampu menahan bencana petir Dao Xian. Jiwanya tersebar dan tidak meninggalkan sedikit pun jejak jiwa, ucap leluhur Xin Er dengan air mata di pipinya. Xiaoyan akhirnya mengerti penyebab Guiyin meninggal. Ternyata itu disebabkan oleh alam Dewa Darah. Xiaoyan, bagaimana Anda mengenal nama itu? Tolong beritahu saya, tanya leluhur Xin Er. Pada saat ini leluhur Xin Er tidak bisa mengendalikan ketenangannya. Dia seperti gadis kecil yang sangat rapuh. Xiaoyan melihat ini, dia menghela nafas panjang. Dia menatap leluhur Xin Er lalu berkata, jika saya mengatakan bahwa Guiyin masih hidup, apakah leluhur percaya kepada saya? Ucap Xiaoyan. Mendengar kalimat ini seperti guntur menghantam kepala leluhur Xin Er. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Saya tahu bahwa Anda jauh lebih kuat daripada saya sekarang. Tapi jika Anda menipu saya maka saya tidak akan mengampuni Anda, ucap leluhur Xin Er. Jelas leluhur Xin Er tidak percaya dengan berita ini. Guiyin mati di depan mata kepalanya sendiri, bagaimana mungkin dia percaya bahwa Guiyin masih hidup? Xiaoyan tersenyum lalu berkata, saya tidak mungkin membohongi Anda. Orang yang berada dalam kepompong adalah Guiyin. Guiyin pernah melihat Anda saat melawan ketua aliansi bayangan. Tetapi dia tidak berani menemui Anda, dan dia hanya bisa memandang Anda dari kejauhan. Saat Anda tertangkap oleh ketua aliansi bayangan, Guiyin sangat marah dan ingin menyelamatkan Anda. Tetapi perbedaan kekuatan antara Guiyin dan ketua aliansi bayangan terlalu jauh. Guiyin yang tertusuk oleh ratusan rantai hitam, saat itu di dalam tubuhnya hanya terdapat sedikit jejak jiwa. Karena rasa cinta yang mendalam Guiyin, dia mampu melewati dua kematian, ucap Xiaoyan. Dia masih hidup, dia sebenarnya masih hidup, ucap leluhur Xin Er menatap kepompong Guiyin dengan kesedihan yang mendalam. Dia bisa merasakan nafas yang akrab dari dalam kepompong itu. Tanpa ragu lagi leluhur Xin Er tiba-tiba berlutut di depan kepompong dengan air mata jatuh membasahi pipinya. Jika dia masih hidup mengapa dia tidak menemui saya? Mengapa dia memilih untuk menghindari saya? Tanya leluhur Xin Er. Guiyin bisa dikatakan merangkak keluar dari neraka untuk Anda. Tapi penampilannya juga berubah seperti monster. Guiyin tidak berani mendekati Anda dan berpikir dia tidak pantas mencintai Anda. Oleh karena itu dia memilih untuk bersembunyi dari Anda, ucap Xiaoyan. Leluhur Xin Er menangis saat mendengar cerita Guiyin. Dia berjalan menuju kepompong dan membelai kepompong itu dengan lembut. Permukaan kepompong biru mulai bereaksi saat tangan Xin Er menyentuhnya. Tubuh Guiyin di dalam kepompong mulai menggeliat. Xiaoyan melihat ini sangat terkejut, dia menghela nafas lega lalu berkata. Dia sudah meninggal untuk yang kedua kalinya, bahkan dengan bantuan buah 9 kehidupan, saya takut rentan hidupnya hanya ratusan tahun. Saya sudah membalikkan siklus dan memperlakukannya dengan baik. Sekarang saya akan menyerahkan dia kepada Anda, ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan berbalik perlahan-lahan meninggalkan mereka berdua. Xiaoyan, terima kasih banyak telah menyelamatkan Guiyin, ucap leluhur Xin Er menghapus air matanya. Xiaoyan tersenyum dan sosoknya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan sangat kagum dengan cinta mereka berdua. Guiyin dan leluhur Xin Er memiliki kedalaman cinta hingga mencapai tahap ini. Kebanyakan orang akan berubah ketika mereka merasa sangat kuat. Tetapi itu tidak berlaku untuk leluhur dan Guiyin. Di sisi lain selama 50 tahun terakhir pembangunan klan Yao di tempat kuil dan sudah selesai. Xiaoyan berkeliaran di antara berbagai kekuatan selama periode waktu ini. Saat ini kediaman klan Yao sangat besar dan luas, sekarang klan Yao sudah mulai bangkit di benua ini. Setelah menghilangnya kuil dan maka klan Yao menjadi satu-satunya pemasok eliksir di benua ini. Anggota klan Yao meningkat dengan tajam. Xiaoyan berjalan menuju ke aula utama klan Yao. Dia datang ke klan Yao tanpa peringatan apapun, sehingga banyak orang yang tidak tahu jika Xiaoyan menuju ke klan Yao. Di aula utama Yao Tian dan Ye Lao duduk bersebelahan. Di aula sudah dipenuhi dengan banyak orang, banyak kekuatan datang dan pergi ke aula ini. Sehingga setiap hari di aula klan Yao tidak pernah sepi.
Tentu saja klan Yao sekarang merupakan salah satu kekuatan utama yang berada di kota Jusen. Terlebih lagi klan Yao menyediakan kebutuhan eliksir untuk seluruh benua. Saat seluruh kerumunan di aula bercanda tawa, tiba-tiba suara akrab terdengar. Sungguh luar biasa keramaian di aula ini, ucap Xiaoyan berdiri di pintu masuk aula utama klan Yao. Seluruh kerumunan yang mendengar suara akrab ini segera menjadi sunyi. Semua orang menoleh dan melihat Xiaoyan berdiri di pintu aula. "Xiaoyan, Anda telah kembali," teriak Ye Lao. Ye Lao sangat senang setelah melihat wajah Xiaoyan. "Mengapa Anda tiba-tiba menghilang selama 50 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kemarilah, biarkan leluhur ini melihat keadaan Anda," ucap Yao Tian. Xiaoyan sedikit malu dengan ucapan leluhur Yao Tian. Tapi jenis perhatian itu juga membuat Xiaoyan sangat nyaman di hatinya. Xiaoyan berjalan menuju kerumunan dan juga sangat mengkhawatirkan tentang keadaan Ye Lao. "Guru, bagaimana tingkat pemurnian Anda sekarang?" tanya Xiaoyan. "Sekarang tingkat pemurnian guru tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan Anda," ucap Ye Lao dengan memegang janggutnya. Xiaoyan menyipitkan mata ke arah Ye Lao. Setelah beberapa saat Xiaoyan sedikit merah di wajahnya. Ye Lao melihat ini segera batuk 2 kali, "Bocah bau. Mengapa Anda tiba-tiba menatap tajam kepada guru?" ucap Ye Lao. Dengan kekuatan jiwa tingkat suci tentu saja Xiaoyan tahu fluktuasi jiwa Ye Lao. "Guru, mengapa Anda dipenuhi dengan musim semi?" tanya Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mampu melihat suasana hati Ye Lao. Suasana hati itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada wanita. "Lupakan saja, saya tahu bahwa saya tidak akan mampu menyembunyikan apapun kepada Anda. Tetapi Anda tidak boleh menertawakan saya," ucap Ye Lao. "Guru, bagaimana mungkin murid ini menertawakan Anda? Saya hanya berpikir bahwa guru sangat sulit untuk mencintai wanita. Oleh karena itu murid ini sangat terkejut ketika melihat wajah guru dipenuhi dengan asmara," ucap Xiaoyan menggoda. Setelah itu dia mengeluarkan eliksir Gui Chundan yang dapat membuat Ye Lao mendapatkan kembali masa mudanya. Ye Lao yang melihat eliksir tangan Xiaoyan sangat senang. Siapa yang tidak ingin menjadi muda dan tampan kembali? Tentu saja semua orang ingin mendapatkan kembali masa mudanya. "Anda memang murid yang sangat berbakti. Saya tidak menyangka Anda memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepada guru," ucap Ye Lao. Setelah beberapa saat sosok wanita datang ke aula klan Yao. Xiaoyan melihat ini dia menoleh ke arah Ye Lao. "Guru, apakah itu bibi yang mengisi hati guru?" tanya Xiaoyan. Ye Lao sedikit malu dengan pertanyaan yang diajukan oleh Xiaoyan. "Guru akan mempertimbangkan masalah ini, jadi untuk sekarang guru tidak ingin membahasnya," ucap Ye Lao. "Murid mengerti, jika guru sudah yakin tentang bibi ini maka saya akan setuju dengan apa yang guru pilih," ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga ingin memberikan api surgawi kepada Ye Lao. Dia menatap Ye Lao dan berkata lagi, "Guru, Anda tidak diizinkan menolak pemberian dari murid ini. Guru bisa memilih jenis api surgawi apapun yang guru inginkan," ucap Xiaoyan mengayunkan tangannya dan seluruh api surgawi keluar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini dekrit surgawi 8 tiang sudah berevolusi ke puncak. Jadi jika Xiaoyan memberikan api surgawi maka itu tidak mempengaruhi kekuatan Xiaoyan. "Xiaoyan, sebenarnya guru tidak ingin mengambil salah satu api surgawi Anda. Saya takut itu akan mempengaruhi kekuatan Anda di masa depan," ucap Ye Lao. "Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan saya di masa depan. Meskipun saya melepaskan salah satu dari api surgawi, itu tidak mempengaruhi kekuatan saya," ucap Xiaoyan. "Oh, kalau begitu guru tidak akan sungkan kepada Anda," ucap Ye Lao. Setelah itu dia melirik Jingwu 7 warna, dia melihat fluktuasi energi dari Jingwu ini sangat luar biasa. Xiaoyan tahu apa yang dipikirkan oleh Ye Lao. Dia segera menggenggam Jingwu 7 warna dan berkata, "Jingwu, masuklah ke dalam tubuh guru saya tanpa perlawanan," ucap Xiaoyan. Jingwu 7 warna melayang dengan cepat dan membungkus tubuh Ye Lao. Setelah jiwa 7 warna terintegrasi dengan tubuh Ye Lao, kekuatan yang berada di bintang 3 dengan cepat naik menjadi bintang 5. Suara bencana petir seketika terdengar. Saat ini Xiaoyan tidak membantu memusnahkan bencana petir ini.
Dia tahu ini harus dilakukan sendiri oleh Ye Lao, kalau tidak, ini bisa mempengaruhi terobosan Ye Lao di masa depan. Dengan kekuatan nyala api Jingwu 7 warna bencana petir ini tidak menjadi masalah bagi Ye Lao. Dalam beberapa jam kemudian Ye Lao tertawa lepas, hahaha. Api surgawi ini sangat luar biasa, ini merupakan api surgawi peringkat pertama Jingwu 7 warna. Dengan adanya api surgawi ini saya dapat memurnikan eliksir tingkat 6 ucap Ye Lao. Xiaoyan merasa sangat bahagia bisa membantu orang di sekitarnya. Setelah berada di klan Yao untuk waktu yang lama, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan klan Yao. Sekarang Xiaoyan pergi ke keluarga Warkap untuk melihat Cailin. Ketika dia tiba di keluarga Warkap, sesosok keluar dari dalam kabut tebal, sosok itu memancarkan keindahan yang tiada taranya. Sosok itu adalah Cailin, istri pertama Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat Cailin, Xiaoyan langsung memeluknya. Sudah 50 tahun Xiaoyan tidak melihat wanita yang menggoda ini, kerinduannya bisa terbayar ketika mereka melepaskan rindu di antara dedaunan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.